Bertepatan dengan tanggal 12 Juli, kami segenap keluarga Unpaders mengucapkan Selamat Hari Koperasi Nasional. Bikin sesuatu gitu. Yang penting jangan pesimis, tetap optimis, dan kita coba gerakan dan mulai melangkah. Kalau cuma ngimpi-ngimpi, nggak bangun dan nggak mulai melangkah, ya pencari kerja harusnya di sektor pengusaha, memberikan kesempatan kerja gitu. Ini kan melihat kondisi di Indonesia saat ini ya, krisis ekonomi kan dilatar belakangi oleh wabahnya pandemi COVID-19. Nah, ini juga menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang menurun luar biasa. Nah, kira-kira dampak apa yang paling terasa khususnya di bidang koperasi dan UMKM? Ya, kalau kita membuat pengaduan ya lewat telepon gitu, ada hotline lah. Dari hasil itu memang yang teman-teman pengusaha dan juga ada juga survei-survei dari lembaga survei, memang penjualan mereka atau pendapatan itu menurun ya, karena ada PSBB dan takut keluar kan nggak boleh kan, sehingga dalam terutama di triwulan setelah diterapkan ya, katakanlah mulai Maret ya, Maret April Mei ini 3 bulan ini di bulan kedua menurun pendapatan itu, ada yang bisa menurun 70% dan sebagainya. Jadi ini yang perlu dibantu gitu oleh pemerintah. Dan Indonesia sih pendekatannya langsung, tidak satu-satu tapi simultan kalau dari pemerintah kita. Yang pertama, pendekatannya itu adalah menjaga daya beli masyarakat. Makanya ada program BLT, bantuan langsung tunai ataupun bantuan sembako pangan. Karena yang penting itu jangan sampai orang itu lapar, jangan sampai orang itu tidak punya daya beli, karena ekonomi Indonesia kita ini sebagian besar itu didukung oleh daya beli konsumsi domestik gitu. Jadi BLT ini diperluas, bukan hanya orang yang di bawah garis kemiskinan, bahkan orang yang prakerja maupun yang PHK maupun pengusaha mikro dan ultra mikro yang terdampak berat, itu masuk di kelompok BLT. Selanjutnya pemerintah juga membuka relaksasi kredit orang-orang yang terlanjur mengambil kredit, misalnya kredit motor, ojek gitu ya, atau warung, modal kerja, atau juga KPR gitu, juga modal usaha, itu dikasih relaksasi, yaitu tidak usah membayar cicilannya dulu, dan juga bahkan bunganya, kewajiban pembayaran bunganya itu dibayar oleh pemerintah dengan subsidi bunga, baik itu subsidi bunga kur maupun yang bantu. Jadi relaksasi dan restrukturisasi kredit, jangan sampai anak-anak pengusaha-pengusaha ini kemudian dikenakan kredit macet, karena kalau udah kredit macet hak keperdatannya bisa terganggu, susah dapat kredit kemudian. Jadi tetap lancar selama 6 bulan ini, kasih kesempatan 3 bulan plus 3 bulan. Kemudian juga ada bantuan permodalan gitu. Bantuan permodalan untuk kredit baru ya. Nah, khusus untuk koperasi ada lembaga khusus yang ngatur, LPDP namanya, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir, bisa ngasih pembiayaan untuk anggota maupun untuk perkuatan modal koperasi itu sendiri gitu. Nah, yang lain tentu yang besar-besar itu seperti perbankan, BUMN, korporasi, ada bantuan, ada juga yang disebut sebagai program pemulihan ekonomi nasional ya. Gitu. Jadi ini ada 4 strategi yang dijalankan sekaligus. Selain strategi yang utamanya ini pandemiknya ya, gugus tugas COVID kan. Jadi satu adalah keselamatan kesehatan dengan gugus tugas COVID, dan juga pengalokasian dana APBN untuk kesehatan. Yang kedua itu penyelamatan usaha kecil. Yang ketiga adalah penyelamatan usaha yang besar dari simultan. Seperti itu. Nah, kalau terkait skema tersebut sih sudah ada peraturan resmi yang keluar? Ada.
Sudah. Jadi karena ada keterbatasan berbagai undang-undang, dikeluarkanlah Perpu, Ya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 yang kemudian setelah 3 bulan berlaku dijadikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Hubungan Ekonomi Nasional. Antara lain itu misalnya Bank Indonesia itu kalau di Undang-Undang Bank Indonesia tidak boleh membeli obligasi atau surat berharga negara di pasar perdana, karena itu sama aja dengan cetak uang gitu ya. Nah, tapi di Perpu di Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 ini, Bank Indonesia boleh membeli surat berharga. Kemudian Bank Indonesia melakukan quantitative easing, artinya giro wajib minimum di Bank Indonesia diperlonggar, jadi likuiditas mengalir. Dengan pembelian SBN berarti uang beredar tuh nambah gitu. Terus perbankan yang bila terdampak itu dibikin sistem oleh stabilitas sistem keuangan SSK itu dibikin bank jangka, jadi bisa minta likuiditas ke bank-bank pemerintah dan bank yang ditunjuk seperti bank swasta nasional yang ditunjuk seperti itu. Cuman ya memang penyalurannya ini diserahkan kepada tidak kebiah-uyah gitu loh. Jadi harus si pengusahanya yang proaktif, kalau merasa terdampak dia mengajukan. Nah, ini yang sebenarnya perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengusaha-pengusaha kecil maupun besar kalau terdampak datang ke banknya masing-masing. Gitu. Kalau yang leasing ya datang ke leasingnya gitu. Untuk minta relaksasi, restrukturisasi kredit, karena suplesi atau top up kredit baru, juga kepada bank dan leasing dan perusahaan pembiayaan tidak menagih, ya, tapi memberikan kalau memang ditagih itu susah tuh coba di nasabahnya itu ditolong gitu dengan cara restrukturisasi itu. Jumlah koperasi dan UMKM di Indonesia sudah berapa ya? Ini kalau bilang UMKM itu Indonesia itu ya memang pembagian kue ekonominya nih, kemampuan ekonominya atau kontribusi ekonominya itu sangat tidak seimbang. Maka itu tadi saya sedih gitu kalau ngomong masa depan Indonesia ya. Karena yang terkonsentrasi di sekitar 1% elit. 1% elit ini menguasai sekitar 60% produk domestik bruto, sedangkan 99% masyarakat bentuknya jadi piramidnya tuh sangat 1% terus begini banget ya. Jadi 99% itu menguasai cuma 40% dari produk domestik bruto, dan yang terbesar tuh sekitar 94 juta orang atau 64% itu pengusaha ada di level mikro dan ultra mikro ya gitu, terus naik ke pengusaha kecil menengah gitu, yang besar kan 1% kecil sekali gitu. Nah itu makanya sih sebetulnya perlu juga mendorong mahasiswa, para pemuda untuk tidak masuk di sektor pencari kerja, harusnya di sektor pengusaha, memberikan kesempatan kerja gitu. Ini kan kenapa 1% terus begini ini? Karena institusi formal, baik itu perusahaan maupun institusi pemerintah nggak bisa menampung anak-anak mencari kerja, nampung semua. Akhirnya mereka bikin di sektor informal sehingga masih banyak itu sudah ya 67% di sektor informal gitu kan. Seperti itu. Jadi ini yang mesti kita robah sih, kepengennya tuh kalau bisa di reshaping dalam 10 tahun ke depan itu, jangan sampai yang ultra mikro dan mikro itu membesar begini, ini harus diperkecil supaya mendorong ke atas ya. Nah strateginya kita kepengen mendorong yang kelas yang menengah ini sebetulnya. Yang menengah ini harus dijadikan besar gitu, supaya bisa narik yang ke bawah. Makanya itu kepengen strategi itu ada cluster dan sebagainya.
gitu. Di Indonesia nih koperasi dan UMKM tuh hampir terdampak COVID semua atau Iya. bagaimana? Hampir. Mostly terdampak ya, kecuali yang bergerak di bidang pangan ya, karena makanan itu Iya, pun sama ya juga. terdampak tapi masih bisa bertahan karena orang kan butuh makan. Jadi yang bergerak bidang sembako, makanan yang bisa di online kan gitu ya. Terus kesehatan ya, seperti yang tadinya yang bisa pindah gitu, garment pindah bikin masker atau bikin celemek ya, untuk itu sabun pindah jadi karbol, jadi hand sanitizer dan sebagainya. Nah, itu ada peluang mereka untuk tetap bertahan, bahkan pertumbuhannya maju gitu. Atau kebutuhan yang sifatnya pokok, misalnya pampers yang berkaitan dengan kesehatan lah ya, jamu ya, herbal, itu malah bagus gitu. Tapi yang tidak bisa mengikuti memang terdampak. Juga ada peluang juga untuk go digital. Iya. Kalau bisa go digital itu lebih selamat sekarang gitu. Tapi kalau yang nunggu offline harus ngumpul-ngumpul, harus orangnya makan di situ, ya itu jadi susah, nggak bisa. Iya. Karena PSBB gitu. Nah, tanggapan Kang Agus nih mengenai penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan berikut mekanisme penyalurannya seperti apa sih, Kang? Ya ini gampang-gampang susah ini ya, karena kalau lewat sistem perbankan itu mereka ada standarnya, karena bank ini dilihat oleh dunia. Jadi kalau ada kredit macet ya, NPL, non performing loan, ini bank ini dilihat oleh BIS, Bank for International Settlement, akan dilihat oleh IMF, oleh analis-analis dari World Bank, analis dari OECD, dari mitra-mitra luar negeri ya. Jadi kalau NPL-nya tinggi, misalnya di atas 5% atau lebih tinggi dari itu dan berada di satu bank, lalu banknya bisa dinilai tidak sehat. Lalu nanti merembet kemana-mana nih terkait pemberian kartu kredit, kepercayaan hubungan apa yang mengeluarkan LC dan sebagainya. Tapi memang permasalahan itu ekonomi kita 80% dikuasai di perbankan, gitu ya. Jadi mau tidak mau memang harus lewat perbankan. Ya, berharap sih nanti kita yang perbankan ini bisa survive ya. Memang ada penempatan uang negara di situ dan itu bisa disalurkan untuk kredit-kredit yang atau nasabah yang memiliki kredit untuk usaha yang produktif yang bisa segera bangkit ya, mau tidak mau. Jadi pasti kalau di bank ada seleksi seperti itu. Nah lalu kita juga berharap sih ini kami kan di LPDB baru dijanjikan untuk dikasih 1 triliun. Kita berharap untuk koperasi yang bisa langsung ke UKM ini bisa ditambah menjadi 3 triliun gitu. Supaya karena kalau koperasi ini ya tidak masuk dalam sistem perbankan gitu ya. Jadi kalau dari kacamata luar, orang luar negeri itu nggak terlalu ngeliat nih. Nah, itu akan lebih smooth ya, saya kira lebih cepat gitu ketimbang yang lewat sistem perbankan, karena sistem perbankan tuh harus masuk asas atau prinsip prudensial, mesti kehati-hatian, keamanan, ukurannya tuh di kredit macet, di NPL. Kalau kreditnya macetnya tinggi ya dianggap perbankan kita nggak sehat, nggak prudent gitu. Itu sebetulnya. Jadi memang ada kesulitan di situ, ada suatu challenge lah ya, challenge bagi teman-teman perbankan untuk memberikan kredit itu, dan jangan dipakai untuk istilahnya nyari keuntungan sendiri, harus dipakai memang untuk bantu yang dipakai. Nah, kalau Bisa dipahami nggak ya cerita mungkin kita? bisa. Nah, ini Kadang-kadang ceritanya mungkin pakai istilahnya terlalu teknis nggak bisa ya. nanti kan saya juga belajar jadinya. Iya. Nah, ini nih terkait era sekarang nih ya, new normal. Nah, kira-kira ada tips nggak nih dari Kang Agus untuk koperasi dan UMKM menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini? Atau adakah prosedur atau tata laksananya kira-kira harus seperti apa sih? Ya kalau melihat dengan pandemi ini, kelihatannya dunia transaksi dengan 4.0 ini masih bisa ada peluang untuk kebangkitan. Jadi
karena hampir sekarang ini hubungan antara manusia dalam pengertian kedekatan fisik itu kita sebut sebagai ada jaga jarak ya, sehingga memang kalau pakai digital lebih bagus karena di rumah saja, work from home. Jadi ya usahakan tuh masuk ke platform digital sih, supaya mungkin buka restoran sekarang mungkin lebih baik ada atau warung beralih kepada penyajian dan pengiriman secara online gitu ya. Masuk ke platform lah, bisa dibeli, bisa dipilih dari rumah, dari kantor gitu kan. Terus pakai antar jemput juga, mungkin pakai jasa pengiriman online ya, kayak GoSend atau Grab atau apapun namanya. Kemudian mereka mungkin kitchen juga bisa sharing kitchen gitu ya, karena mesti mempraktekkan standar higienis kan. Nah, mungkin bisa sharing kitchen yang standarnya itu memenuhi standar kesehatan dan kebersihan gitu ya. Packaging yang bersih, sehat. Jadi mungkin sekarang kalau gelas cuci udah nggak bisa masukin ember yang pakai daun itu. Lebih baik udah pakai mangkok plastik dan gelas plastik sekali pakai gitu ya, atau jangan gelas plastik lah kalau itu mencemari lingkungan, ya bikin gelas dari kertas atau apa ya kan yang bisa didaur ulang semacam itu. Jadi itu sih sebetulnya tipsnya, harus karena pasar berubah ya, pasar berubah, konsumen juga berubah. Sekarang lebih memperhatikan yang mungkin yang bersih, yang makanan yang bersih, makanan yang sehat, yang packagingnya bersih juga gitu ya. Seperti itu. Nah, Menteri Teten sebut koperasi dan UMKM jadi prioritas pembangunan. Iya. Nah, menurut Kang Agus bagaimana? Ya itu kayak tadi memang karena kalau kita lihat sektor yang UKM, yang kecil, mikro itu 94 juta ya. Jadi ya tentu harus digerakkan supaya mereka bisa menjadi usaha yang jangan subsisten gitu, jangan yang istilahnya apa sih, hanya untuk sekedar hidup. Nah makanya ini mahasiswa, alumni muda ini perlu didorong jadi wirausaha nih. Ya kan? Sudah nih kayak sebentar lagi. Makanya saya bilang tadi ya, misalnya farmasi itu mau ya jadi pengusaha aja, jangan jangan jadi pekerja tapi jadi pengusaha, mungkin bikin hand sanitizer, karbol, atau mungkin bikin obat jamu herbal atau apalah ya, minuman kesehatan seperti itu, makanan sehat. Pasti teman-teman yang bergerak di alumni yang di farmasi, di kedokteran, di apa tuh bisa juga bikin seperti itu kan. Kebutuhan ada, peluangnya sangat besar lah. Atau membantu semacam menjadi konsultan untuk teman-teman ini, teman-teman yang jualan makanan, jamu-jamuan itu, supaya kualitasnya lebih bagus, supaya diolah dengan lebih higienis seperti itu. Mungkin ini terakhir nih Kang, buat Sobat Unpaders juga, harapan dan pesan untuk koperasi dan UMKM di Indonesia untuk kedepannya. Ya kalau koperasi itu dari dulu didengungkan sebagai soko guru, didengungkan sebagai pilar ekonomi kita ya. Tapi di anak-anak muda ini suka tidak menjadi pilihan. Pengusaha-pengusaha lebih senang bikin PT. Asas kita berusaha itu gotong royong, usaha bersama. Ya sebenarnya lebih cocok di sistem yang koperasi ini karena usaha bersama gitu ya. Secara demokratis juga sebenarnya koperasi itu one man one vote, jadi mencerminkan kedaulatan masing-masing individu untuk mengelola usaha bersama itu.
Nah, cuman kita perlu sosialisasikan ini juga koperasi mahasiswa misalnya. Kalau bisa dihidupkan lagi nih kepada Bu Rektor ya, minta dukungan supaya koperasi mahasiswa Unpad nih didukung lagi gitu, biar bisa hidup gitu ya, bisa reborn gitu. Kepada alumni yang mempraktekkan koperasi juga perlu ada loyalitas ya. Jadi memang sih berusaha, apakah mau bikin PT, mau bikin koperasi, itu harus menjadi pilihan yang rasional. Artinya memang kita memilih, oh kita berusaha lewat koperasi. Tahu kalau kita berkoperasi berarti hak dan kewajibannya seperti apa. Nah, memang yang jadi pengurus yang dipilih ini juga harus amanah sih ya. Kalau usaha tuh nggak, kalau kita badan usaha seperti di alumni kan kita bikin koperasi tapi yang ngurus kita sambilan ya memang susah juga gitu ya. Susah maju gitu. Jadi memang kalau bisa kita harus bikin koperasi yang sifatnya produktif, menggalak, karena kalau berkoperasi sudah kita bisa chip in kecil-kecil ya, tapi bisa jadi satu modal kan kumpulan orang. Asal kita bisa dapat bisnis modelnya, itu bisa terwujud. Jadi apa nanti ide yang kita bikin misalnya dari Unpaders ini, kita bisa bergabung dengan koperasi yang ada di lingkungan Unpad. Karena kita kalau bikin terus juga akhirnya banyak tapi kurang manfaat, lebih baik tuh yang ada atau kita merge gitu ya, kita punya ide yang benar-benar ada hasilnya gitu. Karena ya memang sebetulnya kalau berkoperasi benar tuh akan ada hasilnya, cuman sayang kita boleh dibilang kekurangan champion ya, role model koperasi yang besar gitu ya. Ada koperasi yang besar banyak di Indonesia, tapi yang kita ingin jadikan role model supaya bisa ditiru oleh millennials ini, yang perlu kita bangun. Mungkin Unpaders ini mungkin bisa jadi pelopor atau contoh nih. Ya misalnya kita bikin koperasi digital apa gimana yang mungkin kerjanya pakai IoT, sesuatu yang terobosan, bisa jual apa, memproduksi apa gitu ya, yang bisa coba mensejahterakan anggotanya. Kalau itu bisa terwujud, bisa jadi contoh, ya itu memang keren banget gitu ya begitu. Jadi kalau bisa sih kita bisa bikin jadi model. Sedang dirintis kan? Sedang dirintis. Ya mudah-mudahan dirintis. Banyak sih aktivis kita, profesor koperasi ada di Unpad tuh, ya kan. Di sini aja sesmenkopnya Profesor Ruli ini alumni Unpad. Ya, beliau tuh Ikopin Unpad gitu kan. Terus di FISIP ada Profesor Samsun ya, itu profesor koperasi. Penggerak Kopma yang dulu udah pada jadi tokoh-tokoh. Saya lihat tuh di Pinbook ada Kang Denny, ternyata pengurus Kopma. BNI bekas direksinya Pak Kang Endang tuh, Hidayatullah, ternyata Kopma gitu kan. Jadi ini yang scattered ini kalau ini dikumpulkan jadi kekuatan. Di sini aja staf khususnya dari Unpad saya sama Kang Vicky. Sebetulnya nih anak-anak ini, Kang Vicky, saya, Kang Endang, Kang Samsun, Kang Ruli, Kang Denny, kalau dikumpul-kumpul kan Kang Dwi yang masih aktif-aktif semua, saya kira bisa kita bikin sesuatu gitu. Yang penting jangan pesimis, tetap optimis, dan kita coba gerakan dan mulai melangkah. Kalau cuma mimpi-mimpi, nggak bangun dan nggak mulai melangkah ya percuma. Ya, Tasya nanti harus jadi champion. Amin, insya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Kang Agus, udah mampir juga nih di Unpaders. Kita juga udah diperbolehkan datang ke sini. Ini mah tuh kantor milik rakyat ya. Jadi siapapun bisa main. Iya boleh, apalagi alumni. Tentu kami mendorong sekali karena kalian nanti akan menggantikan kita semua ya. Harus anak-anak muda harus cinta Indonesia, bangga kepada buatan Indonesia, menggunakan dan membeli. Iya benar tuh Orang kuncinya. bangga buatan Indonesia, tanah beli ya. Bangga dan juga beli Bangga produk-produk ya harus lokal. beli, memakai gitu. Iya, dipakai juga. Kalau bangga tidak beli tidak pakai ya sama aja bohong ya. Mungkin nih terima
Unpaders telah menyaksikan di sisi Alma. Mungkin kita tutup dengan aku kamu kita salam satu Unpad. Gimana itu caranya? Gini. Nanti saya bilang aku kamu kita, Kang Agus cerita salam satu Unpad. Begini. Iya, salam satu Unpad. Oke. Aku kamu kita, Salam satu Unpad.